Oke guys, selamat datang di channel Badar 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Gekkousu Isama berdasarkan light novel. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, di mana Chiyome berhasil mengalahkan Sasuke, dan jujur admin akui pembahasan video sebelumnya penuh dengan dramatis, di mana saat Sasuke sekarat di depan Chiyome dan mengucapkan kata-kata terakhirnya. Dan di video kali ini berfokus di pertarungan Ars dengan salah satu makhluk yang besar dan mengerikan. Juga ini adalah penutup dari volume 5. Oke, sebelum ke pembahasannya, tolong bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Jika nakama suka pembahasan-pembahasan admin, tekan tombol like dan share channel admin ke teman-teman kalian biar channel ini lebih banyak lagi penontonnya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Sebelumnya, Ars menyelamatkan seorang ibu dari anak laki-laki yang ditemuinya usai mengalahkan raksasa. Ibunya terluka di bagian kepala dan kakinya yang terhimpit puing-puing bangunan. Setelah sembuh, anak dan ibunya pun pergi ke tempat aman di luar kota. Setelah itu, Ars pergi ke atap bangunan untuk melihat sekeliling kota Tangen. Ars berteleportasi sekeliling kota untuk mencari temannya. Akan tetapi, Ars hanya disambut oleh api yang semakin membakar bangunan. Ars juga menghabiskan setidaknya 100 kesatria kerangka dan 1 raksasa saat mencari temannya. Ponta mencoba memberitahu sesuatu pada Ars. Ars melihat sekeliling kota. Ars melihat ada raksasa gelap berdiri di atas atap. Ars menggunakan langkah dimensi menuju belakang raksasa. Ars menggunakan pedang penghakiman. Lingkaran sihir muncul di bawah kaki raksasa, dan pedang besar menusuk tubuh raksasa dari bawah ke tenggorokan. Setelah pedang itu menghilang, raksasa jatuh dari atap ke bawah dan menghantam trotoar. Ars melihat segerombolan kerangka di gang sempit mengejar raksasa yang telah Ars bunuh. Kerangka itu menusuk-nusuk pedangnya pada raksasa. Setelah mereka menghentikan pergerakan raksasa, tengkorak itu pun pergi. Bahkan Ars telah menjatuhkan genteng atap ke bawah. Tapi tengkorak itu hanya berhenti sebentar sebelum melanjutkan perjalanan untuk mencari target selanjutnya. Ars jadi bingung apa sebenarnya telah terjadi di kota Tangen. Sebelum Ars berpikir lebih jauh, Ars mendengar tangisan raksasa dari kejauhan. Saat itu sudah menjelang malam dan matahari terbenam rendah di langit. Raksasa itu memekik kembali, tapi kali ini diikuti teriakan putus asa manusia. Ars menoleh ke sumber suara. Ars melihat ada gereja Hill di tengah-tengah pusat kota. Ars melirik di sekeliling. Ars melihat raksasa gelap berbaris di jalan, mendekati gereja. Di bawah kaki raksasa banyak manusia berhamburan melarikan diri. Ars awalnya berpikir hanya akan menyelamatkan orang gunung tanpa ada masalah. Tapi Ars tidak bisa membiarkan para raksasa membuat kekacauan di kota. Ars menghitung ada 7 raksasa hitam di dekat gereja. Ponta melilitkan tubuhnya di leher Ars. Ars bersiap untuk bertarung kembali. Ars berteleportasi di atas atap dekat halaman gereja. Itu memberi Ars garis pandang yang bagus ke daerah sekitarnya. Bangunan gereja lebih besar daripada bangunan kota lainnya. Yang lebih membuat Ars bingung, gereja dikelilingi oleh tembok besar. Padahal gereja harusnya tempat untuk semua orang. Di depan, Ars menyaksikan orang-orang membanjiri pintu masuk gereja. Ars merasa mulai mual saat raksasa memasukkan manusia ke dalam mulut mereka. Ars bisa mendengar suara-suara mengerikan ketika manusia dikunyah raksasa. Meskipun orang-orang berhasil masuk gereja, para raksasa lebih gesit dan menghancurkan dinding dengan kapak, dan perlahan masuk menginjak para manusia seperti semut. Ars melihat itu dari kejauhan. Tangan Ars mulai bergetar. Ars merasakan ketakutan. Ars berpikir kenapa dia seperti ini. Ars membuka helmnya. Ternyata efek dari air penghilang kutukan belum hilang. Jadi semua ketakutan dan perasaan itu murni saat Ars menjadi manusia peri. Ponta tampak khawatir. Tapi Ars akan melatih tubuh F-nya untuk bertarung, agar nanti dia bisa terbiasa untuk menghadapi hal seperti ini. Untuk target pertama, Ars memilih salah satu raksasa gelap sedikit lebih jauh ke halaman, jauh dari yang lainnya. Ars memegang pedangnya dan fokus pada tempat di belakang raksasa gelap. Tentunya Ars menggunakan langkah dimensi. Dalam sekejap, Ars berdiri di atas atap lain, menatap punggung raksasa itu.
sambil mengangkat pedang untuk menyiapkan serangan berikutnya. Saat itu Ars mendengar suara seorang pria dari gereja. Tiba-tiba saja tanah mulai bergetar. Suara pria itu terdengar semakin mengerikan. Sebuah ledakan besar muncul di bagian dinding gereja. Setelah kabut hilang, tampak monster yang sangat besar. Bahkan raksasa terlihat kecil di depan monster itu. Monster itu benar-benar mimpi buruk. Monster itu menuju salah satu raksasa. Monster itu menyerang raksasa dengan senjata di tangannya yang tak terhitung jumlahnya. Meski raksasa mencoba memberi perlawanan, akan tetapi raksasa jatuh akibat banyak luka yang dia dapatkan. Monster itu kemudian memakan raksasa dengan mulutnya yang besar. Setelah itu raksasa merayap ke arah manusia dan menghajar mereka. Para manusia mulai panik dan menjerit ketakutan. Monster itu berbicara. Monster itu bilang dia merasa sangat lapar. Monster itu memakan para manusia di sekitarnya. Meski para raksasa lainnya mencoba melompat ke atas monster itu untuk membuat serangan, akan tetapi mereka berakhir sebagai cemilan monster itu. Ars mulai tampak khawatir dengan situasi saat ini. Ars berpikir jika para klan harimau berhadapan dengan monster itu, dipastikan tak akan baik bagi mereka. Untuk saat ini, monster itu belum menyadari keberadaan Ars. Ars memberikan serangan kejutan pada monster. Ars memakai pedang suci Kaldabot. Ars menancapkan pedangnya ke tanah. Tiba-tiba muncul lingkaran sihir di bawah monster itu. Monster mengerang kesakitan. Saat pedang cahaya akan menusuk ke atas, monster itu berhasil menghindarinya. Ketika Ars menyiapkan diri untuk serangan berikutnya, makhluk itu melihat ke arah Ars. Monster itu mulai berbicara dengan suara mengerikan. Monster itu bilang dia bakal membunuh siapa saja yang berani melawannya. Monster itu berlari cepat ke arah Ars berada. Monster menyerang Ars dengan senjata di tangannya yang tak terhitung jumlahnya. Ars memakai sihir perisai. Tangan-tangan monster menghantam perisai Ars dengan senjata. Ars menebas dengan pedangnya, memotong beberapa lengan monster yang masuk. Makhluk itu mulai kesal dan melontarkan kata-kata kasar pada Ars. Monster itu bergegas menuju Ars dan berusaha untuk menghancurkan Ars. Ars menghindari serangan itu dengan sihir teleportasi cepat. Monster itu berputar panik dari sisi ke sisi mencari keberadaan Ars. Ars menyiapkan serangan selanjutnya. Kali ini Ars memakai skill yang berbeda. Ars mengayunkan pedangnya yang bersinar ke bawah, mengirimkan seberkas cahaya dalam garis lurus ke arah kaki makhluk itu. Makhluk itu menjerit kesakitan. Makhluk itu merosot ke satu sisi ketika berbalik menghadap ke arah Ars. Pria yang ada di bagian tubuh belakang monster terus-terusan melontarkan kata-kata kasar pada Ars. Ars menghindari serangan monster. Tetapi sesaat Ars juga memotong beberapa bagian kaki monster dan lalu menghindar. Tiba-tiba saja tubuh monster mengeluarkan banyak partikel dan menyerang ke arah Ars. Ars menangkisnya dengan perisai. Ars juga menggunakan pedang untuk memblokir dan memotong banyak massa daging yang datang terbang ke arahnya. Ars mulai terdesak oleh serangan monster itu. Ars mulai menggunakan salah satu sihir area bagus. Muncul api di sekeliling Ars, dan itu membakar partikel monster yang mencoba menyerang. Sekarang setelah Ars siap untuk kembali ke pertarungan, tapi monster itu membuka mulutnya yang lebar dan mengeluarkan suara yang membuat kaki Ars bergetar. Ars jatuh berlutut dengan menompang tubuhnya dengan pedang. Ponta melepaskan leher Ars. Ars memakai sihir pemulihan untuk menangkal debuff monster. Ars juga menggunakan sihir pemulih pada Ponta. Ketika Ars siap untuk bertarung kembali dan berbalik ke arah monster, Ars baru mengerti kenapa monster mencoba untuk melumpuhkannya. Kaki-kaki monster yang Ars potong tumbuh kembali. Ars berpikir akan menyerang monster secara bertubi-tubi untuk mencegah monster itu bergenerasi. Selagi Ars memikirkan itu, monster mulai menyerang Ars dengan banyak tangan. Ars mulai terdesak. Ars memutuskan untuk berteleportasi ke tempat yang jauh dari monster itu. Ars menyuruh Ponta untuk terbang terlebih dahulu. Ars akan memanggil iblis yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Ars memanggil iblis Aion. Lingkaran sihir muncul di bawah kaki Ars. Dari lingkaran sihir muncul ular berkepala singa dan melilit kaki Ars.
Kepala singa itu menggigit leher Ars. Armor Ars menyala dan mengambil desain singa ular. Pada dasarnya, Aion akan membuat Ars tidak akan menerima kerusakan dan serangan dari musuh selama 3 menit. Ars mendongak untuk melihat monster itu yang langsung menuju ke arah Ars. Ars memanggil salah satu keterampilan defensifnya. Pedang Ars mengeluarkan cahaya panas. Ars menjatuhkan pedangnya ke arah monster. Serangan Ars memotong sebagian tubuh monster. Untuk sampai sekarang, Ars belum menggunakan kekuatan Aion. Ars mencoba mengeluarkan keterampilan lain untuk menyerang monster. Makhluk itu mulai mundur dalam upaya melindungi dirinya. Tetapi Ars belum menyerah. Ars mengeluarkan mantra sihir lainnya. Lingkaran cahaya yang terang muncul di atas monster dan menyambar monster itu. Tubuh makhluk itu mulai menggelegak, tapi monster itu melompat dengan rasa sakit yang ditanggungnya. Monster itu tiba di tumpukan raksasa dan menghantam dinding gereja. Ars tak akan membiarkan monster itu. Ars meluncurkan serangan lain seperti serangan sebelumnya. Desain armor Aion habis setelah monster itu mulai mendesis dan berubah ke bentuk gumpalan daging kecil dan menghancurkan monster itu. Ars berbalik meninggalkan puing-puing gereja dan para korban memandangi sisa-sisa makhluk itu. Ars tidak tahu di mana partinya sekarang. Ars berpikir akan menunggu mereka di tempat Howe menunggu. Tak lama Ars melihat 3 sosok menuju ke arahnya. Itu adalah parti Ars, Arian, Chome, dan Goemon. Arian memanggil Ars. Ars melihat wajah Chome tampak sangat sedih. Ars bertanya apa yang terjadi pada Chome pada Arian. Tapi Arian menanggapinya dengan menggelengkan kepala. Tapi Chome mengatakan kata-kata terakhir Sasuke pada Ars, bahwa Sasuke bilang untuk awasi gereja. Tapi Ars juga tidak tahu apa maksud dari kata-kata Sasuke. Tapi apapun itu, Ars berpikir ada kemungkinan gereja ada kaitannya dengan apa yang terjadi di kota Tangen, dan yang menyebabkan Sasuke jadi mayat hidup. Tapi untuk sekarang, Ars dan party akan menuju ke tempat Howe terlebih dahulu. Oke, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Nakama.